Si Kepas ini, dia mau diajaknya kau, apalagi sekarang ini Kepas mau diajaknya kau makan plastik sama si Major ini. Coba cemana lah si Major mengatakan langsung kau datang Major terus merokok. Kau udah tadi nggak merokok kau? Hah? Oh iya, kalau sudah mulai perdebatan, udah ngarah-ngarah perdebatan ini, memang bakar rokok memang. Kalau udah mengarah perdebatan, bakar rokok. Sama kayak Major. Kalau sudah menjurus pembahasan perdebatan, wah, rokok dibakar. Major aja 5 bungkus dia bakar congor ya. Nehe, nanti tenggelam Nehe, kelamaan jedanya Nehe. Aduh, jadi cemana lah Kepas, si Major ini kemarin dia mau syahadat. Kenapa kau yang gelisah? Hah? Mau syahadat nggak yakin aku. Kalau dia syahadat nggak yakin. Di mana kau nggak yakin itu di mana? Saya lihat lebih pintar masalah Tuhan dari saya. Saya aja nggak mau, apalagi dia. Di mana lah pintarnya dia tentang Tuhan? Buktinya tadi sama Ustadz Alif, dia sama apa semua kalah semua, makanya dia keluar. Makanya dia keluar kalah dia makanya keluar. Seharusnya yang di dalam pertandingan siapa yang keluar itu yang kalah. Iya. Biasanya seperti itu. Blender, ini tadi kok pula dia menang. Bolak-balik keluar. Tadi aku bolak-balik keluar, ada tamuku Blender. Bukan, maksudnya bilangkan Major. Tadi kan kau mengatakan buktinya dia menang, menang tapi keluar. Cemana itu? Hah? Jadi tadi gini lah tadi. Gila. Udah tercerahkan semua di dalam Komal tadi. Apalagi? Enggak, jadi dia maksud aku gini loh, si Nehe itu, kau kenal gak pas Nehe itu? Nehe itu dia selalu mengatakan Tuhannya 4. Asal ditanya Tuhannya 4, dia pede kali dengan Tuhan yang 4 itu. Tapi asal ditanya dia nggak nyambung lagi. Nehe ini dia denomnya apa ya? Dia dibilang denom Protestan enggak, tapi dia selalu mengatakan yang punya denom itu sesat katanya Kepas. Kau denom kau apa Kepas? Hah? Karena semuanya Yesus tidak pernah mengajarkan sesat. Denom. Semuanya kau bilang sesat, apa nggak kau bilang sesat? Si Nehe yang ngomong, kau pun Nehe yang mengatakan punya denom, karena Yesus tidak pernah mengajarkan denom. Ya kenapa kau nggak beriman sama si Nehe? Loh, Nehe yang mengatakan kepada kalian yang berdenom, kok aku beriman. Sekarang betul juga apa yang dikatakan dia. Emang Yesus ada mengajarkan denom? Kan nggak ada. Betul juga kata Nehe. Yang denom itu sesat itu katanya. Itu katanya, ya kita ngikut Yesus aja lah. Yesus nggak pernah ngajarkan denom katanya. Kamu Yesus sucikan daku. Iya, bebaskanku. Umarnya langsung berasap langsung. Major, tadi sudah 2 lagi oten Major kena Surabata Major, masuk plastik. Surabata 2 oten kena Surabata. Dia bukanya error dibukanya abad itu error. Surabata error. Iya, semenjak kau bawa ke Surabata itu TikTok Google langsung dihapus apa itu. Karena ini banyak orang makan plastik kan katanya. Makan plastik. Blender. Kayaknya 3 orang ini contoh 3 yang jadi 1 nih kayaknya nih. Oh iya, inilah dia Tritunggal tuh. Tapi nggak tahu kita siapa yang Yesusnya nih. Setahu aku Kepas lah Yesus. Tapi karena Kepas yang belum kawin. Jadi Kepas ya ketawa. Dari mana kau tahu belum kawin lah itu? Ya, belum kawin dia. Dari mana kau tahu dia belum kawin? Dia ngomong, Blender, aku kalau jumpa perempuan satu tempat tidur, burungku nggak naik. Cuman kau sudah ngarang cerita kau. Loh, ini ada orangnya, ngapain aku bohong? Aku namanya Spitri. Lai Major sama Lai siapa di celala ini? Namanya Spitri.
Kalau si Major Blender udah apa mencret nggak dibilangin Kepas, dia Major semua? sudah mencret. Gak usah banyak kali cakap kau. Major udah mencret dia. Sekarang aku enggak, aku bilang kamu sangat ngalihkan Kepas, bisa ngalihkan. Jadi, ya kan, aku pening aku nih Kepas nih. Tapi dia kepingin kali aku Blender. Kalau nanti aku datang bulan 10 ke Medan, duduk kita ya, minum tua sama ya. Oke. Karena kalau biasanya kalau aku sudah minum-minum agak berat, aku jadi Yesus katanya. Suruh kali aku. Hah? Suruh kali aku. Aku jadi Yesus katanya. Lebih enak lagi diskusi langsung sama Yesus dibanding sama kau Kepas bilang. Gitu. Hah? Aku berharap ketika kau mabuk minum 2 teko, kau jadi Yesus. Wah, enak kali bertanya sama Yesus. Seperti Ustaz tadi bilang, Yesus, sejak kapan kau jadi Tuhan? Mana pernah aku mengatakan Tuhan? Kau rekam nanti, kau rekam. Kepingin kali aku. Yesus, sejak kapan kau jadi Tuhan? Mana pernah aku Tuhan? Jadi itu apa yang kau jerkan? itu Ustaz Tate tidak bawakan data seperti susu. Dia kayak ngomong sama tukang parkir. Ya, memang iyalah. Gitu. Memang iya. Lebih enak lagi diskusi sama Yesus daripada Bisa Maklen. pula ngomong sama Yesus gitu. Jadi cemana? Memang lebih enak lagi diskusi. Cemana dulu Yesus dipanggil coba? Yesus itu kan Tuhan, nggak boleh sembarangan. Apa? Apa kau bilang? Hah? Yang Yesus- disalib itu Yesus Tuhan. itu kan Tuhan. Yang, oke, Tuhan yang lah. disalib itu Tuhan. Yang disalib Tuhan. Kepas. Yang disalib itu Tuhan. Yang disalib Tuhan. Iya, Tuhan. Yang disalib. Yesus itu Tuhan. Yang disalib itu Tuhan. Iya, Yang di dalam kandungan Bunda Maria Tuhan juga. Tuhan. Nah, jadi siapa yang ngatur Tuhan dunia ini kalau di dalam kandungan? Gimana nya kau nih? Siapa yang mengurus dunia ini? Berarti Bunda Maria mamanya Tuhan. Jangan gini ya, gantian Blender. Jangan kamu pakai ala ukur pemikiranmu manusia dengan Tuhan. Nggak ketemu. Yang kita bahas ini manusia. Yang setiap dilahirkan dari rahim ibunya adalah manusia. Makanya Sepakat? tanya dengar dulu. Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus mengaku Tuhan di depan orang Farisi, makanya dia salibkan dia. Udah ini nih, udah nggak jelas nih, mengaku Tuhan nih katanya. Sama kayak kau. Oh, berarti dia disalib karena mengaku Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan ya? Oke, mantap. Mantap. Berarti dia disalib karena mengaku Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan. Keren. Kena kok. Sepakat kok Major? Major sepakat? Ya, berarti ya, bukan Nubuatan. Sepakat Major? Apa ya? Berarti Yesus kata Kepas, dia disalib karena dia mengaku Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan. Iya. Memang iya? Ya. Ya, mak. Karena mengaku Tuhan salah dia disalib. Itu karena orang Yahudi tidak percaya, dia berkata gitu percaya, makanya disalib. Dia kata Bukan menghujat kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Karena perkataan Yesus seperti itu, katanya Yesus menghujat Tuhan, makanya dibunuh. Tapi bagaimanapun mereka, dengarkan, bagaimanapun mereka dengan kehendak mereka untuk menyingkirkan Yesus, tetap kuasa Tuhan yang terjadi. Bagaimana Yesus dibangkitkan dari kematian? Berarti batal nubuatannya kalau gitu. Kenapa batal? Apa yang dibatalkan? Batal lah, bukan karena kehendak Tuhan dia disalib. Ya. Oke, bacakan Yohanes 3:16. Anokhina Edonai alahai panci dan Masuk bangki. angin kau Blender, pakai siapa lah kau kalau naik komal, aduh. Anoke, entah apa anoke. Kau suruh baca, udah aku bacakan kok komplain kau. Kau bisa, aku baca teks original. Kau bisa teks original nggak? Aduh, tadi mana teks original Yunani kayak gitu? Lo memang itulah bahasa Ibrani apanya kau nih? Kau itu kebanyakan makan ubi panas kayak gitu ya. Anoke. Kau kalau nggak paham bahasa Ibrani, nggak usah komplain. Aku yang bisa bahasa Ibrani. Gak ada Ibrani mana kena anoke, panci ada apa anoke? Ya memang iya lah, ada kok lucu kau nih nggak aja. Ada aja. Ada. Tapi kau suruh bacakan Yohanes 13. Udah aku bacakan. Kok Ya komplain iya, kau sekarang? 16. Ya udah sekarang kau bahasa Indonesianya. Aku udah bacakan teks original. Kau bacakan lah teks originalnya. Aku original. Temui dulu, kan sama-sama di Medan. Aku karena di Jakarta aja. Kok nggak ada kutemui si Blender Mau ke sorong ini kalau di pantat mau Medan. sorong. Kalau aku jumpain aku mau ke sorong. Iya. Maksudnya supaya aku bilang sama si Major, kau dibaptis dulu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh Blender. Oke, nggak apa-apa, aku dibaptis, aku terima. Tapi kau dulu dibaptis ya, baru aku ya. Bisa? Aku udah dibaptis 2 kali. Nggak baptis lagi lah. Tapi kau aku baptis pakai air panas.
Ngapain pakai air panas? Pakai bensin langsung. Kok air panas, air bensin? Ya dibakar terus. Iya, lah, biar Pakai air lah dibaptis. Jangan tanggung. Kalau mau melukain orang jangan tanggung. Kalau melukain orang jangan tanggung. Oke, gini, Lek Mas, aku mau tanya dulu. Ini pertanyaanku kemarin ada yang gantung sama si Blender ini. Pertanyaanku kemarin itu Blender, siapa yang membaptis Nabi Isa dulu waktu dia ada di dunia? Apa pula kau baptis? Kau paksa pula Nabi Isa harus dibaptis. Sekarang aja. Iya, ini kan kita bahas baptisan ini, ya. Kau dibaptis. Kau paksa pula. Iya, yang membaptis Nabi Isa waktu di dunia ini siapa? Emang baptis itu ajaran siapa? Oke, Matius 28 ayat 19, ya. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang membaptis Nabi Isa dulu waktu di dunia siapa? Yang membaptis Yesus siapa? Hah? Yang membaptis Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes. Berarti Tuhannya Yesus Yohanes. Enggak, dia itu membuka jalan. Baca. Buka jalan, Bagaimana konsep Tuhan menghadirkan Yohanes Pembaptis dulu, ya, mendularkan Yohanes Pembaptis supaya itu konsep Tuhan, ya. Konsep gitu. Tuhan. Terus Terus yang saya tanya, ya, kalau memang kau setelah aku mengatakan Isa itu adalah Yesus, ya, siapa yang membaptis Nabi Isa waktu dia di dunia? Walias. Walias anak mana lagi nih Waliasmu ini? Walias laku jawab kau. Anak mana ini Waliasmu? Kau nanya udah ku jawab, kau komplain lucu kau nih. Walias yang baptis. Iya, Walias. Contohnya Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi, ya, orang Israel. Walias itu anak mana? Udah ada ayatnya. Walias itu kan bakso, ada itu tang gitu. Ada di hadis. Ada di hadis. Walias namanya. Iya, kalau setahu ku Walias itu tukang bakso, itu mau mukul. Bukan lah. Sama kayak Yohanes Pembaptis juga Walias itu. Cuma beda namanya aja. Ada dalilnya, mau buka dalil? Enggak usah buka sendiri dalilmu. Jangan coba takut toh. Cuman coba lah kan. Jadi gini. Jadi apa Major? Islam masih ini kan mau kau lagi bertanya sama aku Major? Masih mau kau bertanya dalil sama aku? Dengar dulu Blender. Dia ya, Yesus itu dia sunat puasa, ya kan? Ya kau kan? Sunat. Tapi mereka ini nggak mau dibaptis. Tapi mereka ini nggak mau dibaptis. Kau nggak mau dibaptis? Kau nggak sunat? Kenapa nggak mau kau dibaptis? Kau kenapa nggak sunat? Tanya dulu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kau nggak mau dibaptis? Kau kenapa nggak sunat? Yesus itu sunat. Yesus itu siapamu? Nggak sunat kau. Kamu nanti ujungnya ditarik, dijepret pakai karet, mau kau? Hah? Mau? Dibaptis juga Blender. Kenapa nggak sunat? Nanti acara nanti ini Major kita baptis saja nanti dia. Iya memang udah rencana mau dibaptisin memang pakai tajin. Tapi bukan, tapi dibaptis, dimasukkan ke karung, baru diikat pakai 10 kilo batu 20 terus dimasukkan ke laut. Nggak bisa. Dia nggak bisa ada. Dia nggak punya Kristen, dia nggak bisa. Nggak bisa, karungnya lepas, koyak karungnya. Orang tanganmu diikat. Si nehek itu dikarungin, nehek dikarungin, nehek itu dikarungin. Cempaan ke laut, dari toba sana, dari toba cempaan ngapung dia. Nehek itu. Si nehek itu kalau dicempaan. Kalau mau dimasukkan ke goni si nehek itu, masukkan campurkan batu, cempaan ke danau toba, udah tenggelam di situ dah. Sini nggak pernah menghujat loh, nggak pernah dia menghujat. Siapa bilang nggak pernah menghujat? Dia memang nggak menghujat, tapi cocok dicampakkan ke Danau Toba sana. Memang cocok, itu aja. Kenapa? Dia kan mempertahankan imannya. Ya iya, memang dia nggak menghujat, tapi imannya. Dia nggak menghujat, tapi cocok dicampakkan ke Danau Toba sana pakai batu. Bilang sama dia, mau dia tuh. Di dalam Korintus, dengar dulu dek. Para rasul, apa kata Rasul Paulus? Apakah aku mengatakan kebenaran kepadamu sehingga engkau menganggap aku musuhmu? Siapa musuhmu? Kebenaran yang mana itu? Kebenaran yang mana? Ya bahwa Yesus itu Tuhan. Hah? Dari mana kau tahu? Ya itu yang selalu disampaikan Rasul Paulus bahwa Sejak kapan dia dilantik? Sejak kapan dia dilantik jadi Tuhan? Kenapa dilantik? Kau menyebut aku guru dan Tuhan? Ya. Ya sejak kapan dia dilantik jadi Tuhan?
Nggak ada lantik-lantikan Solo. Bah, cemananya kau nggak ada lantik-lantik tuh. Jadi diurapin itu diurapin. Pilih Diurapin itu apa? 5 sampai 11. Enggak, yang diurapin itu siapa yang diurapin tuh? Semuanya diurapin. Raja Daud pun diurapin ya. Berarti semua. Raja Jadi Salomo. cemananya. Jadi Kalau yang masalah dibaptis pengurapannya kau bilang, ya, aku aja diurapi Tuhan. Itu tanda pelantikannya kan? Ya. Itu bukan tanda pelantikan. Kok jadi kau bilang di kurapan? Siapa yang kurapan? Jadi bukan dilantik dia. Jadi sejak kapan dia dilantik? Kutanya sejak kapan dilantik dari Tuhan? Inilah dibilang major salah minum obat, aturan pil anjing jadi pil bebek dibilangnya. Sejak kapan dia dilantik jadi Tuhan, itu pertanyaan aku. Lek kepas. Gini, coba aku udah tahu polanya kalau untuk ngadapin blender, ya. Jangan sampai kita itu terbawa suasana. Kalau ngadapin nggak bisa gitu. Kalau ngadapin blender, jangan terbawa suasana. Kita ikutin alurnya dia, ya. Kalau memang masuk angin, kita masuk angin. Dia bocor halus, kita bocor halus. Soalnya kalau kita mau serius sama dia, kita ujungnya makan plastik kita nanti. Nah gitulah ya, jangan terlalu bawa ini, ikutin aja alurnya permainan si blender, itu aja. Kau dengar tuh Kepas? Dengar tuh. Kau dengar itu, diajarinya kau. Yang sudah makan plastik, diajarinya kau makan plastik lagi, biar tahu kau. Ya udah jelas makan plastik ku buat, diajarkannya kau pula lagi makan plastik, coba. Udah jelas. Udah 2 kali dia makan plastik. Terakhir di apa? Abraham.org. Nah itu buka di mana Abraham.org, Google dibukanya. Jangankan kita lagi Kepas, Google aja sekarang terlagi bangkrut, itu udah banyak dihapus-hapus. Entah apa aja data dia. Buka ini di Google katanya, dibuka nggak ada. Google aja udah bingung. Berarti kita belum lengkap, kita yang dicari aja belum ada. Surah Abata, ya. Abraham.org apa yang ngomong tadi? Googling itu aja terlalu bubar itu gara-gara kawan ini. Biasanya kita googling di apa itu ada aja kan, kita cari ini ada. Kalau kita googling jadi nggak ada. Entah dari mana data kawan ini. Makanya aku rasa 2-3 bulan lagi tuh Google itu tumpur itu gulung tikar. Oh iya, blender. Tau nggak? Kemarin major ini jenderal lo masuk sini, nah ketemu blender kok jadi major lagi? Ya, ini aku ngarep dia jenderal. Kalau udah namanya akunnya jenderal, macam dia keras sekali gitu ya, macam dunia ini milik dia. Kalau udah akunnya jenderal, senang kali aku kalau akunnya jenderal. Cekek, jadi kopral. Makanya nggak mau lagi dia. Kalau dia pakai jenderal, diskusi sama aku, turun langsung kopral langsung. Iya. Dulu dia memang selalu pakai jenderal dulu. Cuman sekarang kan banyak kali kibus aku. Maju di sana itu. Bang Blender maju di sana. Banyak kibus, jadi jantung kan dia pakai jenderal. Takut berubah kopral langsung. Nggak mau lagi dia kalau jenderal. Wah, macam dunia ini dia lah. Jadi, Le Major yang kau bilang nyala si blenderin bocor halus, biar bocor halus kita. Iya, memang gitu. Kalau kita gini aja lah, gimana caranya orang waras bicara sama orang gila supaya nyambung ya, kita harus gitu gila kalau memang kita mau nyambung ya gitu. Benar juga jadi kalau kita hadapin bocor halus, kita harus bikin bocor halus gitu. Berarti harus tahu kita medan pertempuran ya. Iya, benar juga, blender salah juga dari kemarin baru aku sadar kata si Macor. Kau memang dari kemarin tuh udah gak waras, Pas. Memang dari kemarin tuh gak waras. Gimana waras kau? Gak aja kau. Memang rupanya selama ini diskusi sama kau waras kau apa Pas? Kau udah sadar dia, blender. Gak sadar dia rupanya. Dibilang yang udah makan plastik 2 kali yang ngajarkan sama kau, ya makin pingsan lah kau. Gimana? Macam kau waras. Lihat Kepas, satu-satunya debater yang di room muslim ini yang paling hebat. Kenapa bilang? Karena kita bertanya, kita masih mengucapkan pertanyaan kita, dia udah menjawab. Belum sih kita bertanya dijawab. Enggak dikasihnya, iya benar. Dia ini jadi karena... makanya pas saya tidur saya coba renungkan, ini manusia satu kok aneh, gimana caranya ngadapin itu? Oh iya, caranya gitu. Kalau dia gila, saya harus ikut gila.
Kalau bocor halus saya langsung ke bocor halus. Ya udah ikuti terakhir telungkup dia. Telungkup kemarin dia, telungkup. Di mana telungkupnya aku? Kadang-kadang di mana telungkupnya aku congor kau itu? Makanya dia bilang dia kemarin, kau ikut-ikutin aku ya. Ya, cepat-cepat kau menjawab ya, cocok ya, gitu dia. Di mana kau aku telungkupnya ngarang aja kau? Telungkup. Dari mana jalan telungkup sempak kau tuh kau ya? Adonai panci oten bangkit itu katanya. Iya. Nggak tahu itu bahasa Yunani dari mana, nggak tahu aku dari mana pernah ada Yunani itu ada bawa panci. Sebut juga dari bangkit itu bang Kepas. Kok sebutkan pula? Apanya kau nih? Aduh. Itu aja memang bahasanya. Makanya gue bilang yang bicara enak Ustadz Hanafi, Ustadz Alif, ya kan, Ustadz Tata. Ini yang jadi yang di depan ini si Blender coba. Cuman pulanya kau ya, kalau waras tadi nggak apa-apa, kau asal ditanya dalil, mana dalil Yesus? Alpamat Alpamidi kemana-mana, Alpamat Alpamidi itu aja kau nggak penting. Kau pun menjelaskannya Kepas. Kok nggak percaya lah kalian Yesusuan? Aku pening nengok kalian lah. Oh udahlah, dia aja Tuhan kenapa? Gitu-gitu kau menjawab, cuman lah kami mau yakin. Hah? Kok nggak percaya kau? Dia Alpamat Alpamidi. Yohanes 13:13 itu aja dari lu kemana-mana. Kau nggak percaya kau Blender? Percayalah kau. Pening kan aku nengok kau nggak percaya kau dengan Yesus. Coba, pening kau aku nggak percaya. Coba kan cuman? Begitu cara menyampaikan. Cuman orang mau yakin? Kau nggak percaya lah kau Blender. Iya, Blender tahu Abu Nawas katanya Blender. Abu Nawas ya. Itu pengakuan dia sendiri. Bukan katanya memang pengakuan dia sendiri. Kau lawan-lawan pula Abu Nawas katanya. Ya memang iya kan, terbukti masuk mahal plastik kau. Assalamualaikum. Jadi kalau memang kalau si Blender memang tidak ada kata tidak bisa menjawab. Bentar, beta bicara sedikit dulu. Beta mau izin turun dulu ya. Beta mau pergi penginjilan di sebelah itu. Wih, penginjilan tuh. Oke, ini mualaf dia udah sadar dia. Dia kan masih Kristen. Wah, udah Islam dia. Coba kau diskusi sama dia Kepas. Coba kau diskusi sama dia. Coba sama dia kau diskusi. Silakan. Coba. Udah penginjilan dia, mampus kau. Enggak, dia udah Islam, udah sadar semalam. Coba kau apa sama dia? Diskusi. Berani kau? On cam enggak dia? On cam enggak? Itu pertanyaannya. On cam lah. Kalau enggak on cam. Beta sabar Kepas, sabar nanti tong baku inilah baku diskusi. Beta ada undangan di sebelah, beta mau penginjilan ini. Jadi beta mau penginjilan, nanti lagi beta ketemu saya di sini, Percuma Mister Setia, percuma diinjili orang itu, nggak bakalan. Nanti Anda tanya tentang imannya, nanti baca nanti Bible juga. Jadi buat apa diinjili lagi? Udah orang itu udah baca sendiri, biarkan aja. Orang itu udah baca sendiri. Jadi puji Tuhan lah ya. Memang tidak asal diucapkan yang namanya semua nubuatan itu. Ya, semuanya akan berketukuk lutut ya kepada Yesus Kristus itu sendiri ya. Setia sudah mau alaf Major, sudah mau alaf dia. Semua host inspirasi, terima kasih Blender semua, Vera, Arif, Tuan Guru Ustadz Tata. Beta turun dulu, beta mau penginjilan dulu di sebelah biar Kristen itu pada normal semua ya, supaya dong mantap anak manusia lah ya. Pede kan? Pede dia. Ketika dia Islam pede dia langsung. Terima kasih sama. Kemana pun dia datang berani dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, ketika mualaf cerdas. Jangan kayak Nehe ini longor. Pening aku nengok. Kalian tiga lah. Ini aku nengok longor. Cerdas. Ini yang namanya Tritunggal. Itulah Blender karena nggak masuk Islam mau kau bilang kayak gitu. Padahal semua dari guru dosen semua membilang bukan begini loh. Yang sudah mualaf rata-rata Jimen, Maryam, cerdas loh. Terbuka semua akalnya. Ya Wahloni pintar gak? Longor tadinya, sebelumnya longor. Sama kayak kalian longornya. Nah, udah mau dia. Tahu Major. Langsung longor. Itulah aku salutnya sama Blender. Orangnya jujur. Iya, itulah yang makanya aku suka sama dia ini. Dia jujur dia.
Ya kalau orang bocor halus memang jujur. Iya ya. Iya, memang Susah, sama kayak kalian juga, susah ditutupi memang bocor halus itu. Ya memang sama longornya kayak kalian juga. Sama. Makanya kalau mau itu sama kayak itulah kalau batu oten. 1 Korintus, kami bodoh karena Kristus. Betul lah, ditanya kayak pasti. Tuanmu mana? Alpaman, Alpamidi kan? Nggak ngerti aku nanya. Sama Nehe juga. Tuanmu mana Nehe? Siapa tuanmu? Samsul katanya. Kan aneh. Samsul pula nama tuannya. Ya sama kayak kau juga, siapa yang baptis Nabi Isa kau bilang tadi si Wak Lias. Memang Wak Lias. Wak Lias. Ada Memang Wak Lias. masuk angin juga aja kau. Memang Wak Lias. Jadi siapa lagi? Kan kau lucu. Di mana tuh yang membaptis Nabi Isa pun Wak Lias? Di mana tertulis? Mau dalil? Dalil. Wak Lias ada Ya, kau ngomongin aja blender. Mau tunjukkan dalilnya? Udah kau Google aja udah mau bangkrut takut kan? Takut. Jadi gimana? Bukan. Jadi entah apa aja kau bilang datamu. Di googling pun gak sanggup googling. Udah mau aku bilang Wak Lias yang membaptis orang Nabi itu. Isa itu Wak Lias. Aku mau tunjukkan dalil, kau nggak mau. Jadi mau cemana? Mau di googling siapa yang membaptis Nabi Isa waktu di dunia itu. Wak Lias. Langsung tutup itu, langsung apa itu. Besok itu nggak buka lagi tuh. Aplikasinya ditutup iya. langsung itu googling apa itu. Google Memang itu. iya, sesuai aku ada hadisnya. Cumananya? Mau sebutkan hadisnya? Kau buka? Berani? Entah apa aja kau bilangin kemarin. Kan nggak mau kan jadi cemana? Muter-muter kau kemarin kau itu. Makanya jangan kau tanya lah. Udah banyak agama umat Islam saya buat Kristen. Coba lah kayak gini nih. Di atas tapi cuma mute. Apa katanya? Apa coba baca itu? Sedang tidur. Kan suka-suka kepala otaknya itu ya, sedang tidur. Coba lah. Sedang tidur. Itu sedang sibuk. Nanti sudah. Nah, ini kelebihannya blender ini bisa membaca tidak tertulis. Dia gini enggak Nehe ini ketika dia dekat dengan Kepas dirahi. Tahu aku sedang ngocok ini ngocok. Dirahi dia. Kalau dia dekat Kepas dirahi dia ngocok ini tegang. Iya. Nah, Nehe, aku takut itu. Nehe, di mana ada Kepas pokoknya dia selalu dekat. Selalu dia di mute. Nanti ngocok, nanti tiba-tiba dia. Udah nembak aku ya, cabut dia udah nembak aku ya, cabut dia katanya. Coba. Coba lah. Jadi gini Kepas, sampai saat ini kalian ya apa ya? Aku berharap nanti Kepas, kapan kau ke Medan jumpa kita Kepas ya? Ya? Iya. Minum kita ya. Cocok. Di Hotel Kenanga nanti kan itu kan punya saudara saya di Hotel Kenanga. Hotel Kenanga mana Perangbulan? Depan Matahari. Mall Matahari. Apa? Di mana Mall Kan ada Matahari? depan Mall Matahari kan ada apa Hotel Mana Kenanga. Mall Matahari? Semua mall ada mataharinya. Gimana ya kau Mall Matahari? Mana Mall Matahari? Ngarang aja kau. Ngarang aja Hotel Kenanga. Yang dekat Titi Amplas. Apa sih macam orang Amplas ini? Gimana Blender. Titi Amplas? Jangan mau di hotel Blender, kan ngopi di kafe aja, di kafe. Iya, ini banyak kali enggak, hotelnya pun nggak ada yang disebutkan ini, nggak ada. Tadi mana Matahari disebutkan? Nggak ngerti aku. Salah aja. Mana coba Hotel Matahari? Kenanga, ngarang aja kok. Di mana itu? Aduh, udahlah, nanti. Ngarang aja kau Kenanga. Lanjut. Lapu tua aja udah di Lapu tua, udah banyak kali gaya. Congornya tambulnya congor babi kita ya, berani. Ya harus pinggul lah tambulnya, kalau gak pinggul mana lah, congor babi ya, pinggul. Kau kan Islam, nggak boleh makan B2, mana bisa? Kenapa? Itu kan haram sama klien. Ya iyalah, kenapa? Nggak apa-apa lah, duduk sama kita. Iya, makan B2 kok nggak boleh, kau kan haram sama itu. Nggak usah kau tanya ke situ, duduk aja kita dulu sama. Ya, cocok? Cocok lah. Oke. Ada ongkos kau nanti kan? Kau tanya ongkosku. Kau ngapain ke Medan? Ya jalan-jalan lah, menghabiskan duit, gimana sih? Jumpain Fitri kak? Si Fitri itu udah tua.
Oh, pantas burung kok nggak naik ya. Fitri itu udah tua. Jadi burung kok nggak naik. Kepas, aku mau tanya. Le Pengaribuan dari mana? Perdinggaran. Perdinggaran. Iya. Perdinggaran mana? Perdinggaran lagu Boti. Iya, Perdinggaran Turuan dulu mana? Turuan. Turuan. Lain marga apa rupanya? Manurung. Oh, beda lah, nggak ada beda kampung kita Manurung sama Pengaribuan. Kata siapa? Berarti gak kenal kau berarti aku berarti. Gak kenal kau berarti gak kenal kau. Aku tahu. Kau bilang kau dipanggil Perdinggaran Turuan kok. Dekat pinggiran Danau Toba kan? Pinggiran Danau Toba kan? Siapa Iya. yang program di situ? Le. Di apa situ Le? Di belakang rumah kami kan gereja KBP. Di mana udah gereja? Bukan Turuan lah kagak gereja KBP, berarti dulu lah kau. Iya, dekat lagi kan? Dekat lagi tuh. Udah dekat lagi ke bawah. Kelahiran mana aja lah? Kelahiran masih di kampung? Enggak lah, aku enggak pernah lahir di kampung, di Siantar kami. Kan rumah kami ada di Siantar. Dia di kandang domba lahirnya sama kayak Yesus. Era santai. Aduh. Nanti mungkin kalau aku jelasin nanti pasti. Oh ini pasti gila nanti. Siantar mana lah? Orang 7, orang perluasan. Perluasan. Ah udah tahu lah aku siapa lah. Kalau orang perluasan. Lahir dari mana di perluasannya? Perluasan tahu lah gereja mertua. Aku di situnya. Nah itu makanya langsung tahu aku lah siapa. Makanya dia tahu Kepas. Tambul satu lagi. Satu Tambah lagi tambul. lagi. Makanya dia tahu Kepas. Kau masa nggak tahu gereja dia? KBP itu kan makanya Iyalah. kalau sore Iya, pagi makanya kan aku main-main di bilang. gereja. Ah. Masa kau nggak tahu? Yang di depan gereja KBP itu kau tahu? Iya tahu lah si Manurung yang pedagang itu. Nah itulah dia si Major. Itu dia. Itulah dia Manurung. Itu dia. Kan nenek, tahu nggak One? Apa manggil apa aku sama itu? Manggil apa coba? Opung. Manggil Lai. apa boru? Kok Iya. Amang Buru Yesus lah. Jadi gini brother. Jadi ini sih sebenarnya masih saudara aku ini. Oh iya. Cuman nanti iya. Waduh mah. Dia nggak tahu dia. Nanti aku jelasin sama dia sendiri. Nanti mungkin kamu ini caprin nanti. Saudara aku masih ini. Masih saudara? Iya masih saudara dari keturunan Pungboruku. Iya masih saudara kami. Kami kan kompak juga sama marga Manurung itu. Oke, berarti kompak lah kalian berdua nih ya. Bukan kompak lah, memang kita masih saudara lah. Oke, berarti kalian harus bersatu saudara. Siapa nama Tuhan kalian? Elohim Yahweh. Kau Jor? Ya Elohim. Siapa? Allah Bapa Elohim. Udah beda, cemana? Kenapa beda? Udah beda. Udah cemana mau saudara? Enggak, pasti ini dibilang masalah gelar nama. Nanti dibilang iya. kalau Ini udah kita kan beda, tapi saudara bukan harus gelar. kompak. Kepas mengatakan Elohim Yahweh, ini Major Allah Bapa. Udah nggak saudara, kalian jauh. Cemana tuh sekarang stay di Jakarta. Jakarta Selatan. Aku orang Jakarta Timur aku lah di Cibubur. Oh, ketemu lagi nanti Jakarta Pusat kalau Jakarta Timur lah. Iya, aku orang Cibubur di perapatan Nyampuri. Ya udah jumpa Kuala Simpang aja, udah Kuala Simpang. Maksudnya kukira enggak gini loh, Le Major. Kukirain lah dekat di Medan mau kita baptis dulu si Blender ini kalau tadi Enggak, dia kalau di aku Jakarta. aku keliling aku le. Sebentar di sini, sebentar di situ. Kayak orang ini juga sebentar begini, sebentar begitu. Oh gitu. Tapi si Blender stay tetap di Medan dia. Major maksudnya. sama. Saya itu Sama dia banda seperti saya. Tuhannya. Sebentar Yesus, sebentar Allah Bapa, sebentar Elohim, sebentar Firman. Itu dia. Sama. Jadi kenapa nggak kompak kalian? Bahas Tuhan. Saudara-saudara tadi bahas Tuhan kok beda. Kemarin kan aku lihat aku masuk di apanya di apanya lah ini, aku lihat Pengaribuan. Makanya aku tanya. Iya. Pas dibilang orang Siantar, orang perluasan, oh iya. Dia masuk koran ini, top dia nih di YouTube semua Kepas nih. Wah. Udahlah Blender aja. Yang kita bahas Tuhan jangan profesi.
teringatnya kalau kalian saudara, kenapa nama Tuhan kalian berbeda-beda? Apa yang berbeda? Gak ada yang berbeda. Tadi siapa Kepas Elohim Yahweh? Penyebutannya. Kau bisa aja bulannya gitu. Sekarang gini Blender, sekarang bisa aja aku sebut siapa nama Tuhanmu lah. Ini bilang Allah Bapa atau Elohim. Saya bilang siapa nama Tuhanmu? Debata. Jadi kok bisa beda-beda gitu? Gimana? Kalau Ya, Bata kenapa? kan Debata. Karena Tuhan kami maha tahu Blender. Bukan Dia maha tahu, Blender. maha banyak, bukan maha Beda. tahu. Bukan, Maha banyak. bukan. Dia itu disebut dengan bahasa apapun dia ada, dia mengerti. Coba aku tanya Tuhan, tahu nggak kalau dia disebut dengan nama lain? Coba. Oke, kalau Tuhanmu disebut dengan bahasa Elohim bisa nggak? Nggak bisa orang ini. Loh, cumananya? Tuhan itu kan Esa. Oke, Esa. Oke. Ada berapa Tuhan menciptakan jagat raya ini? Satu lah. Siapa itu? Ya Tuhan lah. Siapa namanya? Kau nanya namanya? Allah. Pasti Allah. Allah. Oke. Allah yang kita. Tuhannya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Allah. Di mana dia pernah menyebut Tuhannya Allah Subhanahu wa taala? Ada datanya. Di mana? Mana Di Al-Quran. Di mana? Di mana enggak di kitabnya Musa lah, di kitabnya Iya. Musa menuliskan kita di mana pernah menyebut Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Elohim itu dari bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dari bahasa dasarnya bahasa apa? El. Iya. Nah, jadi Oke, berarti sama. Berarti Allah Subhanahu wa taala dengan Elohim itu sama. itu enggak, sekarang Elohim itu Yesus di mana tertulis? Aduh, lari lupa pagar dia, lupa pagar. Enggak, Elohim itu Yesus di mana Ini- tertulis? Ini kita bisa cabut, bisa dicabut ini lihat ke pas. Apa? Dia Ini nggak mau bolos dulu di mengakui. sekolah banyak kan ini, lupa Enggak, pagar dia. Elohim itu Tuhan Banyak bolos kalian. ya kayak gini makanya. Elohim itu Tuhan kalian memang. Tanya lu, Elohim Iya, itu Tuhan kalian. iya. Elohim Tuhan kalian bukan Yesus. Iya. Jadi kan Yesus kan mengenal Tuhan. Tuhan kami itu Allah Bapa itu yaitu Elohim itu. Berarti Karena bukan Yesus Yesus, itu Tuhan primadnya Elohim itu. Ya iya, berarti bukan Yesus kan? Ya, Yohanes 1:1, ya. Iya, aku nanya, berarti Maka bukan Yesus Tuhan kalian. firman bisa sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yang berarti berfirman Allah. itu adalah Elohim. Bukan Yesus. Yesus kami mengenal Yesus kami lihat Yesus kami mengenal Tuhan. Maksudnya gimana ini sekarang? Ya, Tuhan musuh sebenarnya Elohim apa Yesus? Yohanes 14 ayat 6, ya. Tuhanmu ini Apa dia? Elohim apa Yesus? Yohanes Itu loh 14 ayat 6. Hah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Makanya Siapa orang itu? Kristen kalau berdoa, Siapa itu? kami berdoa melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berarti Sekarang siapa aku nama tanya, kau berdoa itu mau lewat apa? Menyampaikan Berdoa lewat doamu. apa? Nah, Maksudnya berdoa kau lewat menyampaikan apa? doamu lewat apa? Pakai doa langsung lah, berdoa sama Allah. Pakai Berarti apa? Tuhanmu ada di mana? Ya ada lah. Tuhan ada di Di mana? mana Di mana-mana. Tuhanmu? Ada di mana-mana. Ada di mana-mana, yakin? Ya. Kalau kamu menyembah itu berarti bisa kemana-mana aja arahnya berarti. Oh enggak lah, kiblat kami kan ada tertentu. Tapi kan di mana-mana. Jadi kau Ya, bilang kalau tanya Allah, sekarang kan menyembah. Ya iya kan menyembah itu kan mengarahkan penyembahan kita itu kepada Tuhan kita. Kami menyembah Tuhan kami itu Yesus Kristus. Ya mau kemana pun arah kami, tapi kalian bawakan menyembah nama Yesus Tuhan melalui Kristus. Yesus Kristus. Doa kami tersampaikan. Oh berarti kalian menyembah Tuhan kalian melalui Yesus Kristus. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan kebenaran gang harapan itu dari mana pula jalan kebenaran? Gak katanya gang harapannya ada. Gang harapan nomor 5. Enak aja gue bilang jalan. Coba baca lanjut ayatnya itu. Jalan kebenaran gang harapan nomor 5. Enak aja gue bilang. Jalan kebenaran. Enggak kau lanjutin ayatnya. Ada gangnya. Nomornya pun ada. Kecamatan, kabupaten enggak kau baca langsung. Apa pula kebenaran ngarang aja kau. Kebenaran entah mana pun benarnya pun enggak ngerti. Gara-gara si Blender ini lah sering suruh buka data dulu. Makanya Google ntar lagi tutup itu. Bubar itu Google bentar lagi. Karena semua yang dicari, yang disuruh si Blender itu tidak ada. Biasanya apa yang kita cari di Google ada. Tapi semua yang diberikan si Blender tidak ada. Makanya bubar itu ntar lagi Google itu. Tutup. Makanya jangan kau tanya dalil lagi sama aku. Masih banyak lagi nih yang belum ada di Google. Ku jawab dengan cepat. Dengan cepat ku jawab. Nah, berani kau nanya lagi. Ku jawab dengan cepat. Kalau nggak meninggal kau lagi bawa pelaming. Apa yang nggak ada? Abraham.org. Di mana tuh tulis Abraham itu? Kau buka di Google Abraham.org. Kau buka tak apa yang keluar? Error tuh kok. Justru itu loh kemarin orang Google katanya. Ini kita kenapa nih kok kayaknya kita jadi nyendat-nyendat gini jaringan kita. Kenapa nih katanya? Langsung ada yang jawab. Ada yang kemarin yang suruh buka data, tapi kita nggak ada.
Siapa itu? Ada itu tuh orang Medan itu disuruhnya bukan nggak ada. Jadi pusing, jadi mordong apa kita ini katanya. Coba Kepas. Dibukanya coba. Jadi mordong apa kita ini dibuat nggak jerat-jerat dia minta data sama aku. Nggak jerat-jerat. Di mana datanya? Oh yang dia katanya. Di mana datanya? Nggak jerat-jerat dia. Kepancing kena juga. Mau juga itu Abraham. Masih mau juga udah kena. Cobalah. Kau bayangkan Kepas. Kalau jadi nggak jerat-jerat, nggak ampun dia. Jelek Mas, ilmu yang nggak tahan aku ngadapin kawan ini. Ilmunya itu yang bisa membaca yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Iya, jadi akhirnya kan jadi mengada-ngada jatuhnya kalau si Blender ini. Yang tidak tertulis bisa dibaca gitu. Orang membaca itu yang tertulis. Ini yang dibaca tidak tertulis. Bagaimana kita mau ini kan? Konfirmasinya bagaimana cara konfirmasinya? Ya, orang kalian nggak ada yang tertulis. Kalian pun juga mengimani nggak ada yang tertulis. Jadi gimana? Jadi nanti ditanya nanti sesuatu nanti bukakan ini. Sesuatu yang tidak tertulis disuruh kita buka, apa mau kita baca yang dari yang tidak tertulis. Itulah luar biasanya si Blender ini. Ini kan si Blender ini kan aslinya penyesatnya ini, tapi ya nggak apa-apa. Iya, menyesatkan kalian. Menyesatkan, benar aku penyesat, tapi menyesatkan kalian. Kalian coba lah. Ini aja bersaudara, kalian aja pun beda Tuhan. Bersaudara, beda nama Tuhannya. Elohim lah, Allah Bapa lah, itu pun penting. Kalau bahas Tuhan macet, macet kalau bahas Tuhan. Enggak macet. Jadi Major, kau masuk ke gereja Kepas bisa? Bisa. Kau Kepas masuk gereja dia bisa? Bisa. Lu Kepas si Major ini Advent. Kau Kepas? Kapan aku kau dengar apa kemarin kita kulit kemarin ada aja kau. Oh bukan Advent ya kau? Oh si Kepas berarti Advent. Kau Advent Kepas? AKBP aku AKBP. AKBP itu udah apa? bilang gerejanya depan rumah bapakku kemana ya kau? Oh. Tapi di gereja sekarang kok ngeri kali ya? Pakai rok pendek kali ya? Kenapa gitu ya? Pendek apa? Kali roknya. Enggak, di bawah lutut kok, sopan kok. Apa pula? Di atas lutut semua rata-rata di sini. Ngeri kali. Nggak dinasihatin tuh, nggak dinasihatin. Bukan gitu, sekarang tergantung orangnya. Kalau memang otaknya memang otak selangkangan ya kemana-mana ya kan selangkangan aja. Bukan, mungkin yang bayar perpuluhannya besar ya kan? Jangankan ini Blender, orang yang tertutup kalau memang bejat itu mesum itu tetap mesum, tidak akan enggak. Ini masalahnya ke rumah ibadah. Rumah ibadah masalahnya. Di mana di rumah yang kau tengok di sana ini? Gak ada yang banyak kali. Udah pernah aku pernah kok di Medan ini banyak kali orang pendek-pendek ngocok deh ya. Aku pulang lupa beli sayur. Ya pernah. Ini pulang dari gereja aku tengok, ditengok sebelah. Ini kok pulang dari gereja kok rohnya pendek, duduk di atas motor kan, dia digonceng. Mak, pagi-pagi buta, aku suruh mau beli sayur sama bini. Ya beli sayur ya, pergi aku tengok, mak paknya, naiklah, tegang lah barang tuh ya kan, naik, wah cepat-cepat aku tekan motor tuh, sampai rumah bini aku lagi masak, mama ini, mana sayurnya ya? Main dulu kita main dulu. Kenapa ini? Main dulu kok bayangkan. Gara-gara apa? Gara-gara Oten pulang dari gereja. Itulah naik orang dia. Karena otakmu jorok Blender. Bisa punya kayak gitu mana pulanya nampak aku di depan mata. Baru bangun tidur pagi-pagi disuruh beli sayur. Yang nengok kayak gitu, ya ini kok pahanya walaupun ada kurapnya sedikit tapi ya kok tegang punya aku nih. Ya keren wajar lah. Gini Blender, enggak usah lu kalau memang dasarnya kayak gitu pikiran Blender. Enggak usah gara-gara rok pendek. Ya, enggak usah. Kambing dibedakan dikasih lipstick juga. Kau lari juga kalau kambing kamu nggak ngajak kambing. Kau pikir kau kambing maksudnya gini loh. Itu aku yang ada bini. Cemana kalau nggak ada bini? Kayak gitu gara-gara dari gereja. Blender, knalpot kalau dibedakan dikasih lipstick itu ujung-ujungnya knalpot itu kosorong juga itu. Aku enggak. Kau pikir aku lobang segala lobang corong? Enggak lah. Kau itu enggak aja. Cuman kan memang pas di samping aku pas macet. Dia pas duduk di nyamping ke belakang dia digonceng. Aku pas di sampingnya. Ya kulirik lah. Wah jelas sekali. Kok makin dikangkanginya. Ini pun gatal juga nih perempuan nih kupikirnya kan. Gatal juga. Kok makin dikangkanginya aku tengok kan gitu. Iya. Si Blender ini kayaknya masuk Islam ini si Blender ini kayaknya. Apalagi orang bahas paha kok masuk Islam. Kok mana dia itu memang dari dasarnya udah Islam dia.
Dia kan Tapi Margarito. jarang loh sila lahi kan Dia sila Margarito. sila Dia lahi. laiku. Oh, Rito nga. Hanya pembongan. Rito nga. Rito nga. Bado. Lesi blendero. Wala na margabusi do bayon. Orang Kapan teruntung ku bilang dia, orang sudah lahi? teruntung. Kamu bilang sudah lain. Iya, Kok kemarin bisa si kau jadi- Bernat. kok gini Itu yang loh, kau bilang kok itu si gini? Bernat Sidalai. Kau tahu nggak artinya Bernat? Bernanna. Siapa bilang Bernard? Oh. Bernat. Ini- Kemarin Birahi. Enggak gini loh. Enggak kalau. Birahi silalahi. Enggak. Kok bisa kau masuk Islam? Kok bisa kau Islam blender? Bingung aku. Karena Yesus bukan Tuhan. Oke, yang Tuhan siapa? Allah. Tuhan siapa? Allah. Oke. Dari mana kau tahu kalau Tuhan itu Allah? Kejadian 1 ayat 1. Ah, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan Mana bumi. ada Udah. tulis Allah? Allah. Oke. Berarti kau percaya pada ayat itu, perjanjian lama Ya, itu. percaya dengan Yesus, perkataan berarti Yesus. Berarti kita perjanjian lama kau pedomani dalam imanmu. Percaya perkataan Yesus suruh menyembah Allah. Udah. Enggak, kau tadi lari kan kita kejadian ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ya. Oke. Oke. Di kejadian 1 ayat 26 kau percaya juga bahwa kamu segambar dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Bagaimana kok jangan Enggak. muter-muter kayak gini lah makanya aku ini sudah makan bola ini dengan tentang kau diskusi. Lompat sana penciptaan. Ini lompat sini. tentang penciptaan. Allah itu di kejadian 1 ayat 1 sama dengan di Al-Quran. Allah juga menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 juga Allah juga menciptakan langit dan bumi. Itu dasarnya. Jadi ada berapa Tuhan rupanya menciptakan semua Ya, ini? sama. Apa yang dikatakan Yesus menyembah Allah. Sama, Allah yang kan? satu. Sama kan? Oke, Allah yang satu. pegangan ini kuat. Pertanggungjawaban narasi Allah yang satu. Benar Allah. Oke. Jadi gimana? Oke, Yesus kalau itu memang menyembah Tuhan itu Allah. satu, oke. Hah. Kalau memang Tuhan itu satu, ya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah mengatakan di Kejadian 1:26 bahwa menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Sekarang apakah aku segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Oh, enggak lah. Tuhan kami bukan manusia. Jadi bagaimana kak? Ampun blender. Loh, jadi gimana? Ya, karena kitab kalian bukan ditulis bukan dari Tuhan langsung. Hah? Oke. Beserak kitab kalian. Tidak dituliskan oleh Tuhan. Sejak kapan Tidak, rupanya bukan Tuhan pernah dari firman menuliskan? Tuhan, Enggak. kitab kalian tuh. Sejak Bukan semua kapan dari Tuhan firman pernah Tuhan. menuliskan firman-Nya rupanya langsung di dalam Bukan Quran? semua dari firman Tuhan kitab kalian. Beserak kitab kalian. Hah? Gimana coba? Dipilah-pilah lah. Nah, kau bilang bukan ditulis oleh Tuhan. Emang Quran sejak kapan memang pernah Tuhan menuliskan? Bukan dari firman Tuhan. Bukan dari firman Tuhan. Ya. Kenapa bukan? Dasarnya dari mana? 1 Korintus 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Udah, itu dasarnya. Siapa yang berkata? Paulus. Si Paulus? Oh jadi si Paulus bukan berdasarkan Kitabmu itu paling banyak tulisan Paulus atau enggak? Kitabmu itu paling banyak tulisan Paulus atau enggak? Tulisan Paulus itu kesaksian 14 surat Paulus itu kesaksian dia bagaimana dia mulai dari antikristus sampai dia dipanggil Tuhan menjadi alat untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi penyebar Injil. Ya jadi penyebar Injil, tapi di situ dikatakan apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Enggak gini, Jadi kau menurut jangan siapa? comot ayat. Itu maksudnya comot, orang kau dia jelaskan menjelaskan itu. kau udah kan? Karena memang orang Farisi yang mendengarkan dia, melihat dia, ya tidak percaya masa iya yang dulunya anti Kristus sekarang menjadi pengikut Kristus mengajarkan tentang ajaran Kristus. Sejak kapan Ya itu ketemu memang iya, Yesus? itu tidak. Sejak kapan tidak Paulus bertemu ketemu dengan- Yesus? Hah? Sejak kapan? Ya dia sudah bertemu secara kerohanian. Kapan? Di mana? Dia ya iya, buktinya ada. Disaksikan Di mana oleh teman buktinya dia ada? waktu dia ke Damsyik, waktu berjalan ke Damsyik. Nah, itu udah kuceritakan yang ditepuk congornya Mananias kan? Ditepuk congornya Mananias. Udah Nggak kuceritakan itu. bisa gitu diskusi Bende. Nggak bisa Kau cuman nggak oke salah-salah sekarang aku tanya aja. sama kau. Oke lah, Di oke mana lah. di situ dikatakan kenapa kau aniaya aku? Sejak kapan pula Paulus menganiaya Yesus? Kapan? Kenapa engkau menganiaya aku? Katanya, karena kenapa? Aku yang dimaksud di sana pengikutnya. Karena kenapa? Kami itu pengikut Kristus. Arti Itu aniaya apa? aku yang dimaksud di sana, Sekarang Bender. Oke, arti aniaya apa? Arti Ya aniaya. jelas Paulus tidak pernah jumpa dengan Yesus Kristus, Arti tidak pernah jumpa. aniaya itu apa? Coba jelaskan definisi aniaya. Dia Aniaya. aniaya disiksa, dihakimi. Disiksa, langsung Ya. bertemu langsung secara fisik, Masuk. ya kan? Itu Menganiaya langsung secara metaforanya. fisik. Kenapa engkau menganiaya? Kenapa si Paulus Iya, menganiaya arti aniaya pengikutnya? apa yang dimaksud aku? Arti aniaya apa? Hah? Arti Aniaya itu aniaya. penganiayanya. Menganiaya langsung secara fisik ya?
Ya, iya, kalau Paulus Ya kan? menganiaya pengikut Iyalah, Kristus langsung secara jumpa fisik, langsung, iya. jumpa langsung kita makan secara fisik. Ku aniaya kok ketepak, itu kan aniaya kan? Itu Gitu kan? itu asumsi liar kau itu asumsi liar. Jadi apa Dijelaskan arti kau nggak aniaya mau. itu kayak mana? Jelaskan dulu. Dia aniaya itu berarti disiksa, ya, dihakimi. Disiksa melalui apa? Pakai apa Hah? disiksanya? Ya memang Paulus kan menganiaya Pakai apa pengikut siksanya? Kristen. Pakai apa? Nyiksanya itu pakai apa? Ya banyak dengan Pakai alat apa? bagaimana dipukuli banyak Ya kan cara, ya. langsung jumpa kan? Berarti kan? Ya dengan Dipukuli. pengikutnya. Iyalah, kan dipukulin di situ. Saulus, Tahu nggak kenapa artinya kau Kristen? aniaya aku? Tahu nggak artinya Saulus, Kristen, kenapa Brandon? kau pukul aku katanya? Saulus, Iya, tahu kenapa nggak kau artinya pukul Kristen? aku? Hah? Arti Kristen tahu nggak? Kok Kristen lagi? Sekarang aniaya yang kita Enggak, bahas. arti Kristen itu kau tahu nggak? Waktu pertama Apa kali lagi disebut di Kristen? Orang Antioquia. bahasa aniaya kok Kristen? Cuman nanya kau nih. Iya, arti Kristen waktu pertama kali disebut di Antioquia artinya apa? Nggak ada urusan Kristen, ini aniaya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, terus? Ya. Jadi makanya waktu Yesus mengatakan, kenapa engkau menganiaya aku? Karena kenapa? Dia si Paulus menganiaya pengikutnya. Aniaya itu mukul. Ya iya. Kapan pula Paulus Dibunuh mukul lah, Yesus? bukan cuma dipukul, dibunuh. Kapan pula Paulus mau membunuh Yesus? Hah? Kapan? Kau tadi udah makan rumput blender? Bah, menser Masuk angin kok. Jelas Paulus itu dikatakan tidak pernah jumpa dengan Yesus. Ya. Loh, tadi kau bilang jumpa. Kurangin makan rumput blender. Tadi kan kau bicara aniaya kita. Ya, Sejak jumpa kapan secara pula rohani. Paulus menganiaya Yesus? Secara rohani bagaimana Paulus melihat mendengarkan bahwa dia itu dituduh Aniaya oleh Tuhan. rohani nih, aniaya rohani. Iya. Kayak mana aniaya rohani? Suka-suka Iya. aja, kok aja aniaya rohani kayak mana suka? Udah mentok rohani, rohana. Oke, berarti kamu sekarang kamu beriman bukan berdasarkan rohani. Loh, apanya sekarang Kau aniaya beriman rohani? Itu kayak sekarang mana kepada aniaya Tuhan rohani? Coba berdasarkan- jelaskan dulu. Jelaskan dulu aniaya Kau rohani. sekarang aku tanya, kau beriman pada Tuhan berdasarkan apa? Ya, rohani. Rohani. Jadi kenapa kau ketawa dengan saya bilang itu Paulus itu Ini bertumbuh bahasa dengan rohani? aniaya rohani itu kayak mana? Kau jelaskan dulu. Ya dianiaya, orang pengikutnya dianiaya, pengikut Kristus Iya, aniaya dianiaya. rohani. Tadi kau mengatakan aniaya rohani itu kayak mana? Coba kau jelaskan Siapa aniaya yang rohani. dianiaya? Yang dianiaya rohani siapa? Tadi kau bilang aniaya rohani. Mana-mana kau Perjumpaannya cakap. secara rohani. Secara rohani Blender. jumpanya. Iya, Tapi kerohanian. kau bilang aniaya itu dipukuli. Iya. Ya udah, Yang dipukuli pengikut, yang dipukuli itu pengikut Kristusnya, kenapa pengikut kau Kristus pukul dipukuli. aku? Kan begitu kata Saulus. Saulus, Yang kenapa kau dipukuli pukul itu aku? dengarkan, yang dianiaya itu pengikutnya. Di mana Makanya tertulis? datang Yesus berkata, Di mana tertulis kenapa aniaya engkau pengikutnya? menganiaya aku? Karena kenapa? Dia merasa karena Yesus Di mana? maksudnya pengikutnya itu adalah dia. Di mana tertulis pengikutnya dipukuli? Hah? Di mana tertulis pengikutnya dipukuli? Ih, enggak di mana? Banyak. Di mana Kesaksian tertulis Paulus di kan situ? banyak di kesaksian Paulus. Yang kita bahas tadi aniaya Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, sejak kapan Saulus menganiaya Yesus, mukuli Yesus? Sejak kapan? Makanya kurangin makan jengkol sama belacan. Bah, Jangan menyambut udah tadi kau. diskusi. Mencet Kau pantang lihat belacan kau sama jengkol, kau lahap langsung aja bisa. Kena cambuk lah, Dari ini dihajar. tadi aku bilang Ini sama Paulus kau. dengan Yesus tidak Ini pernah sama jumpa kau, Blender. aniaya. Ini sama Ngerti kau. nggak? Hah? Kata udah tadi bilang Yesus dan Paulus tidak pernah jumpa. Nah. Bagaimana Yesus jumpa dengan Yesus jumpa dengan Paulus? Dia jumpa secara rohani. Di mana jumpanya? Ya, waktu dia perjalanan dia. Oke, waktu perjalanan Damsik, apa perkataan Yesus Paulus saat itu? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Sebelum di Damsik, kapan pula Paulus dan Yesus pernah bertemu sehingga dia berkata seperti itu? Kapan? Yang dimaksud menganiaya pengikutnya. Kenapa Di kau mana aniaya tertulis aku? penganiaya Karena pengikut? kenapa? Mana? Di mana tertulis penganiaya pengikut? Di Kristen mana? itu pengikut Kristus. Aku nggak Gitu nanya loh. itu. Di mana pula dia menganiaya pengikut? Ada banyak. Di mana? Baca di kisah Kapan para pula rasul pun banyak. Saulus, Banyak. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Saulus, Saulus, kenapa kau pukul aku? Kapan pula dia mukul Yesus? Ada aja masuk angin kau. Udah dibilang Masuk Yesus angin pernah kau, jumpa kagak dengan aja kau. Paulus. Dia jumpa secara Itu langsung rohani. kok. Bagaimana sih kau? Itu langsung kok. Cemananya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kan itu. Enggak aja kau. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu langsung. Nah, sebelum di Damsik, di mana mereka bertemu? Kan nggak ada. Kok berani dia pula mengatakan Kan itu? sudah dikatakan Yesus tidak pernah jumpa dengan Paulus. Dia jumpanya secara rohani. Itulah dusta Paulus yang paling nyata. Itu dustanya yang paling nyata. Waktu dia mata buta, itu sengaja dia dibutakan sama Tuhan. Terakhir apa? Dibujuknya Ananias, dirayunya Ananias, alasan bertobat.
Tahu kali aku ceritanya itu, tahu kali. Bukan, Masuk itu berita kan arahnya Yesus. Kau ke sana jumpai pula arahnya Yesus. Siapa Waktu dia kata panik Nabi itu? Terbangun dia di Damsik lagi rebahan, tiba-tiba terbangun. Aduh, kok mataku buta nih. Baru teringat, murid-murid Paulus bingung. Aku teringat ada seseorang yang bisa menyembuhkan mata. Aku dulu pernah baca koran waktu di Warkop, baca koran Tribun, ada namanya Ananias. Rumahnya di Jalan Perjuangan Gang Harapan nomor 5, Kabupaten Yerusalem. Itulah mereka nyari. 3 hari 3 malam mereka keliling. Dituntunnya Paulus ke rumahnya Ananias. Dicari rumah Ananias. Mak, cuma terakhir bilang gitu. Wak, rumah Ananias mana, Wak? Sana. Itu 3 hari 3 malam dituntun dia mencari rumah Ananias. Ketemu. Kan Ananias menyembuhkan. Pertama Ananias nggak mau menyembuhkan, nggak mau dinyembuhkannya. Kenapa? Dia tahu Paulus. Bacot kau, banyak kali cerita kau, penipu kau, kata Ananias. Betul Ananias, tolonglah sembuhkanlah. Aku berjanji, aku bertobat. Apa rupa yang diomongin Yesus sama kau kalau kau jumpa? Saulus, kenapa kau niaya aku? Ketepak, kata, dihajar congornya. Sejak kapan pula kau aniaya Yesus? Sejak kapan pula kau aniaya? Ngarang-ngarang kok, aku yang paham tentang Yesus. Ngarang aja kok. Betul, itu tadi katanya. Terus apa yang dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Ketepak, katanya, kena lagi rang kanan kiri kena. Itu udah terbuka matanya. Kanan kiri dihajar rahangnya Ananias. Nggak sengaja. Ketika dihajar rahang kanan, terbuka mata kanan. Dihajar rahang kiri, terbuka mata kiri. Terbuka. Makanya terakhir, loh kemana kau? Terakhir ditanya sama murid-murid Paulus, betul yang dikatakan dia nih? Aku melihat tapi tidak mendengar. Ditanya muridnya lagi, aku mendengar tapi tidak lihat. Kau tengok, nipu kau. Ketepak, katanya congor yang terakhir. Makanya Paulus itu ngomongnya nggak bisa ngomong abis, memang matanya terbuka, abis itu apa? Ngomong gitu ngomongnya. Makanya banyak kali tulisan dia nggak bisa dinulis, coba nggak bisa dia mengajar, nggak bisa berkata-kata. Kan dia pun didamping sama Pitia itu kan, ada Pitia di Galatia, didampingin kalian mengajarkan ajaran tuh Pitianya yang bicara, bukan dia. Karena apa? Waktu belum lagi muridnya Paulus itu di Tikikus, di lantai 3 jatuh dari jendela. Orang yang disampaikannya pun bingung, gitu-gitu, jatuhlah. Gara-gara itulah makanya banyak tulisannya. Tahu kali aku cerita itu Major, itulah dusta yang paling. Dengarkan, berkojari kau ya, makan pintar kau Blender ya. Kisah Para Rasul 8 lihat pertama, lihat pertama ya. Dengarkan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh dan menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ini Stefanus orang benar, tapi dia niaya sama orang-orang, sama si Paulus. Jadi bagaimana kau bilang Stefanus itu orang benar di mata Tuhan? Kok spiritus apa jago nih? Makanya kau Blender, kalau kau belajar itu pakai kacamata ya kau bisa putar botol. Apa aja kau belajar dari Bible itu? Ya kau tanya kenapa? Di mana ya? Tarik ke pertanyaanmu, di mana Paulus menganiaya? Ini ya Kisah Para Rasul 1. Di mana sampai 1 kau baca sampai berapa nih? Di mana ini? Kejadiannya itu jelas di Yerusalem, orang-orang Kristen di Yerusalem dia niaya si Paulus. Karena Paulus itu berpihak kepada imam-imam Yahudi. Pertanyaan aku, sebelum di Damsik, di mana mereka ketemu? Tidak pernah ketemu. Berarti Saulus penipu. Kok penipu? Kenapa penipu? Karena dia katakan, berarti kau tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menyatakan dirinya. Maksudnya gimana menyatakan diri? Bisa pula Yesus ditepuk sama Saulus. Gimana itu? Enggak, kau beriman sekarang lewat apa? Berdasarkan apa beriman kau? Apa hubungannya? Aku tanya kapan mereka bertemu? Enggak, kau beriman itu apa berdasarkan logikamu? Logika? Pernah melihat Tuhan? Apa logika baru iman. Oke, berarti Tuhan bisa dijangkau logikamu? Ya, akal dulu, akal. Iya, logika berarti logik. Berarti kalau Tuhanmu bisa dijangkau oleh logik, berarti memahaminya dulu, di akal dulu baru prosesnya ya, baru hati. Oke, berarti imanmu masuk di akal? Yalah. Oke, coba jelaskan kepada saya buktikan kalau memang masuk di akal. Waktu Nabi Anda naik ke langit ke-7, warawiri, jumpa dengan Musa, dan jumpa dengan ini, tawar-menawar dengan perintah sholat. Bagaimana dengan akal Anda menjelaskan? Silakan. Loh, itu nggak masuk. Itu gimana kita menjelaskan? Itu gini, kau tadi bicara Tuhan, bukan Nabi.
Konteksnya kau bicara Tuhan bukan nabi. Kau bicara nabi tadi tuh, Adam. Bukan Tuhan. Iya. Tadi pertanyaan kau, bilang kan bagaimana akal kau memahami tentang Tuhan? Oke, bisa aku bilang. Tapi kau tadi bicara nabi bukan Tuhan. Cuman kau ini? Iya kan kau bilang kan orang berakal. Iya. Kamu itu karena berakal dalam beriman, ya. Makanya tanya dengan akal apa? Kau bisa menjelaskan itu biar saya tentang Tuhan kan? dengan akal saya. Tentang ya, Tuhan, manusia kan? naik turun warawiri ke langit ketujuh, jumpa dengan para nabi, tawar menawar tentang perintah sholat. Bagaimana dengan jelaskan? Itu bagaimana konteksnya saya, tentang nabi. Bukan iya, Tuhan. akal apa yang mau kok anda tawarkan Lucu untuk bisa saya terima ini menjadi? Kau tadi kan minta tentang Tuhan, bukan nabi. Itu tentang nabi, beda konteksnya lagi. Maksud saya akal yang kau maksud itu loh Blender, bukan masalah nabinya. Ini Iya, kan kalau dijelaskan untuk dalam memahami Tuhan bahwa dengan nabi akal. Anda naik turun ke langit ketujuh, jumpa dengan para nabi, ya warawiri, membawa perintah untuk sholat. Itu Sekarang namanya, jelaskan akal apa yang bisa namanya kau memahami kehendak Tuhan dengan akal itu tak akan mampu. Hah? Memahami kehendak Tuhan itu tak akan mampu kita. Tapi Jadi kalau akal untuk apa yang, memahami jadi Tuhan, akal apa yang kau pakai untuk memahami itu? ini sekarang konteksnya memahami Tuhan dengan akal. Tetapi kehendak Tuhan nggak bisa kita pahami dengan akal, kehendak. Tapi kalau untuk memahami bisa dengan akal, paham kok? Itu tadi kehendak Tuhan itu. Ini yang masuk yang ada kategori muara kehendak kau mana? bilang itu kehendak Tuhan. Enggak, yang masuk kehendak di sini kan sekarang kan manusia, makhluk itu sendiri yang naik Loh, turun ke iyalah, langit. ketika Adam berangkat naik ke sana itu kan kehendak Tuhan. Iya, jangan Ya dulu. udah, nggak bisa kita jangkau kehendak Tuhan itu. Enggak, jelaskan dulu tadi narasimu tadi bahwa kamu beriman berdasarkan akalmu, ya. Iyalah. Ya akal, oke. Akal apa yang bisa kau jelaskan untuk menjelaskan ini bahwa manusia itu, makhluk itu naik warawiri ke langit ketujuh, Nggak jumpa bisa. dengan para nabi. Itu kehendak Tuhan. Tawar menawar lagi. Iya. Tentang perintah sholat. Bagaimana akal Iya, apa itu yang bisa kita nabi ini? itu, Silakan. nabi itu naik ke langit itu atas kehendak Tuhan, paham kau? Atas kehendak Kehendak Tuhan. Tuhan. Jadi Iya, kehendak Tuhan bagaimana itu kamu nggak bisa menjelaskan kita itu jangkau menjadi dengan suatu akal. akal yang Woi, bisa akal itu kehendak kan logik Tuhan loh, itu Blender. tidak bisa kita jangkau dengan akal. Tetapi kalau kita ingin memahami Tuhan, masih bisa kita jangkau dengan akal. Paham? Berarti tidak ada yang beda berarti ya. Kok nggak ada yang beda? Semua Kehendak ya, sama berarti, kehendak. gitu. Woi, kehendak dengan memahami, paham nggak kok? Beda nggak? Nah. Hah? Dan keinginan Tuhan itu nggak bisa kita jangkau. Iya, maksud saya gini Tuhan mau Blender. berkehendak seperti ini, Tuhan mau beringin seperti ini, nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita memahaminya. Paham nggak kau? Ketika Tuhan mau buat kau jadi kodok, cuman cara jadi kodok, nggak bisa kita jangkau itu. Nah itu kehendak Tuhan. Ketika kepas mau dijadikan sate, bisa, jadi sate dia. Tapi bagaimana cara menjangkau? Nggak bisa. Kamu kan itu kehendak. Tapi kalau memahami Tuhan, ya bisa dengan akal. Paham? Jangan kau samakan. Nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Justru narasimu Blender. Justru narasimu ini aku mau saya minta pertanggungjawabannya. Kau bilang kau beriman karena kamu itu berdasarkan akalmu yang ini, ya. Ustaz Tata maju, Ustaz Tata. Ayo Ustaz. Makan dulu. Lanjut. Mau apa? Itu kok noise itu. Itu nehe itu. Nehe noise ya Nehe, kalau nggak mau ngomong di bawah aja Nehe. Ini kok nggak bisa dibuka lagi mute-nya nih. Oke. Loh, jangan diem, lanjut. Lanjut Major.
Mute kenapa nih mute-nya nih? Nyendat-nyendat. Nggak ada yang mute. Mayor mau nanya enggak nyendat-nyendat dia, mau dibuka apa ya? Jadi gini, Ustaz. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas ini. Waktu saya diskusi sama sama Ustaz Tata, pernah saya tanyakan juga sama Ustaz Tata ini. Karena tentang Isra' Nabi Muhammad ke langit ke-7, kan dikatakan kan berdasarkan akal. Orang-orang Islam itu beriman itu berdasarkan akal. Yang saya tanyakan tadi ke Blender itu seperti itu juga. Yang nanti saya tanyakan juga sama Ustaz Tata. Akal apa yang bisa Anda jelaskan